Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Pardusi. Saya berasal dari kelas 11 semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka di dunia di Indonesia. Sejarah Pramuka dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan Pramuka di dunia. Sejarah Pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda karena yang merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi Pramuka ini. Sejarah Pramuka di dunia. Sejarah Pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalaman dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahannya yang ditentisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916 mulai berdiri organisasi pramuka untuk usia yang dinamai KUP, yang pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahunya sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1910 di London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Yang kedua, sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia dibagi menjadi tiga dengan tiga masa pramuka, yaitu gerakan pada masa pramuka pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Itu bernama Netherlands Independence Free Needs atau NEPV atau dalam bahasa Inggris Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Dan perkembangan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Yang kedua, pada masa Jepang, pertama-tama Jepang melarang berdirinya partai yang menganggap pramuka itu berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Dan untuk menjalankan perkinoan kedua dalam perjuangan kemerdekaan maksudnya dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, kepada Putri, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh rakyat masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka, yaitu setiap tanggal 14 Agustus.